Real Talk Gen Z. Bersama saya Adelia Puspita yang akan menemani beberapa menit ke depan di siang hari ini. Tentunya membahas seputar red flags dalam toxic relationship. Hubungan yang seharusnya memberikan kebahagiaan justru malah menjadi sumber perdebatan juga emosional. Berawal dari cemburu, sering curiga, bahkan posesif. Nah, untuk mendukung topik kita kali ini akan kita tampilkan cuplikan berita berikut ini. Yang pertama ada Vidi Viaratel, 2 kali terjebak hubungan toksik, alami kekerasan fisik verbal. Berita 2, sosok Dini Sera Afrianti, viral lagi seorang tiktokers yang tewas dianiaya anak anggota DPR RI Edward Tanur. Berita 3, KDRT yang dialami Nindi Ayunda, toxic relationship. Yang terakhir, seorang artis Kimberly Ryder akui susah keluar dari pernikahan toksik dengan Edward Tanur. Nah, dari cuplikan berita tersebut bisa kita lihat bahwa memiliki hubungan toksik itu tentunya sangat merugikan ya. Nah, untuk membahas lebih lanjut terkait topik kali ini, kita akan menghadirkan salah satu narasumber yang tentunya relevan dengan topik kita hari ini. Jadi langsung saja kita sambut Kak Nining. Halo Kak Nining, selamat datang, selamat siang. Terima kasih sudah berkenan hadir di sesi kita kali ini. Nah, Kak Nining, sudah siap bercerita ya? Sudah siap banget. Semangat ya tentunya. Semangat buat ngeluapin emosi ya. Oke, siap. Kak Nining, sebelumnya Kak Nining ini pernah nggak mengalami toxic relationship? Pernah banget. Pernah, oke. Jadi menurut Kak Nining nih, toxic relationship itu apa sih? Oke, kalau dari aku ya, sebenarnya toxic kan banyak artinya ya. Kalau dari aku sendiri, toxic relationship tuh hubungan yang merugikan. Entah itu dari emosional, pikiran, bahkan mental pun bisa terpengaruh juga karena hubungan yang toxic. Dan toxic pun tidak hanya karena fisik aja ya, jadi bisa dari verbal, dari perkataan-perkataan gitu ya. Oke, Kak Nining. Jadi Kak Nining ini sekarang punya pacar nggak? Alhamdulillah ada. Oh ada, oke. Kak Nining jadi ada ini nggak pengalaman atau cerita dari entah dari mantannya atau pacarnya terkait toxic relationship ini? Ada cerita. Oke, boleh diceritakan Kak Nining? Boleh, silahkan. Dari mantan aku ya ini, soalnya kalau yang sekarang alhamdulillah nggak toksik ya. Oke. Jadi dulu aku pernah ada ngejalin hubungan sama mantan aku. Kita udah lumayan lama nih pacaran. Cuma kayak makin lama tuh aku ngerasa hubungan aku nih udah nggak sehat sama mantan aku. Sebelumnya pernah pacaran berapa bulan nggak ini sama mantannya ini? Sekitar 6-7 bulan. Oke. Nah di beberapa bulan udah berjalan, kok tiap hari tuh ada aja hal yang diributin. Karena mungkin mantan aku nih posesif dan cemburuan kali ya. Jadi dulu aku kan emang suka ngeposting foto ya. Nah dari situ tuh selalu aja diributin sama mantan aku. Kayak, ih kenapa sih kamu ngeposting foto? Kamu mau cari cowok lain ya? Kamu mau tebar pesona ya? Kayak gitu. Kayak gitu itu ya. selalu diributin kayak gitu. Nah terus udahlah kok makin kesini kok dia hal-hal yang kayak gitu aja harus diributin. Itu kan bingung ya. Terus makin lama kayak hubungannya, komunikasinya udah nggak baik. Terus pernah tuh di suatu hari aku tuh nanya ke mantan aku, posisi kan aku lagi break out gitu ya, biasalah cewek ya. Nah terus aku nanya kayak, kamu malu nggak sih kalau punya cewek yang lagi jerawatan gitu? Malu, dia bilang. Berarti niatnya kita itu kayak cari afirmasi gitu ya. Iya benar, malu, aku nggak mau ya punya cewek yang jerawatan gitu. Tanggapannya kayak gitu ya? Iya kayak nyakitin banget kan kita sebagai cewek. Padahal niatnya kayak cari semangat. Betul banget. Gitu. Nah terus kayak, ih kok dia responnya malah kayak gini ya, tahu ceweknya lagi kayak lagi down banget. Terus kayak aku nanya, emang kenapa sih? Ya kamu tuh cewek harusnya bisa ngerawat diri dong. Masa cewek nggak bisa ngerawat diri, bisa jerawatan kayak gitu kan? Omongannya udah kayak, ih kok dia bawa-bawa fisik ya, kok makin kesini. Terus nambah down ya? Bener, bukannya kita disemangatin, it's okay sayang apa gimana gitu kan, kayak malah dikata-katain kayak gitu. Terus ya udah tuh kayak, ih kok mantan aku kayak nggak respect lagi ke aku. Terus udahlah dari situ kita ribut, muncullah perkataan-perkataan yang nggak ngenakin. Kayak dia ngata-ngatain aku binatang. Terus di situ tuh kita bener-bener yang mungkin karena saling emosi ya, jadi di situ tuh bener-bener omongan yang seharusnya nggak perlu diucapin tuh keluar semua, entah dari aku atau dari mantan dari aku. Dua-duanya gitu ya. Nah, dari situ kayak berjalan
sekitar 1 bulan kita menjalani hubungan yang penuh perkataan yang mungkin nggak seharusnya. Jadi dari situ kayak, ih kok kalau kayak gini terus kayaknya aku nggak bisa deh buat ngelanjutin hubungan. Dari situ kayak mau nggak mau harus ada yang mengakhiri kan. Dari situ kayak ya udahlah, mungkin cukup sampai sini aja ya hubungan kita, karena mungkin udah terlalu banyak makan hati karena perkataan yang nyakitin banget. Oke, berarti yang ngajak putus itu dari Kak Nining ya? Benar. Oke. Dari ngajak putus itu dia langsung terima atau ada lain gitu? Sebenarnya dia tuh kayak awalnya tuh kayak nggak mau gitu loh. Mungkin karena belum ada pengganti kali ya, kayak gitu. Terus jadi kayak, ih aku nggak mau, kenapa sih harus diakhirkan, bisa diselesain baik-baik. Cuma aku mikirnya kayak, ih kalau semisal mau hubungannya kayak gini terus, bakal keulang lagi nggak sih? Mungkin awalnya kayak dia mau, aku janji deh mau memperbaiki diri aku kayak gitu. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya kan, karena kayak trust issue aja gitu. Terus kayak nggak bisa deh, kayaknya mungkin udah sampai sini aja, kamu mending cari yang lain aja karena omongan yang tadi. Oke, Kak Nining, dari cerita itu ini nggak bikin ada rasa trauma atau trust issue sama cowoknya yang sekarang? Awalnya sih ada trauma ya, mungkin aku udah agak lama nggak pacaran lagi, mungkin baru-baru ini mau mulai lagi hubungan ya. Terus awalnya tuh sempat mikir nanti bakal kejadian lagi nggak ya hal-hal yang serupa kayak gitu. Terus kayak mau nggak mau aku ingin mencoba lagi menjalin jadi hubungan emang baru. udah dari niatnya Kak Nining welcome gitu ya sama yang baru. Alhamdulillah yang sekarang ya udah nggak setoksik dulu, ya udah nggak toksik lah intinya, ya udah baik. Jadi lebih positif gitu ya. Kak Nining, boleh tahu nggak sekarang itu kesibukannya apa? Kalau sekarang sih aku lebih fokus kuliah ya, sama organisasi. Dari hubungan Kak Nining yang sekarang itu ngeganggu nggak sama ini kayak kegiatannya? Iya. Kalau hubungannya sekarang alhamdulillah sih enggak ya, karena aku kayak ngebedain kalau waktunya akademik ya udah aku fokus ke akademik aku. Mungkin kalau ada di waktu luang gitu aku sama pasangan aku gitu. Jadi berbagi waktu gitu ya. Kak Nining, boleh nggak tadi di-spill lagi kayak perkataannya yang nyakitin dari si mantannya itu apa sih? Pas waktu yang ribut, yang benar-benar ribut aku jerawatan itu, dia tuh pernah bilang kayak ini, kamu tuh binatang, cuma rupa aja manusia. Kayak itu kan siapa sih yang nggak sakit hati ya kan? Ngomongnya langsung atau lewat chat atau apa gitu? Itu pasti lewat chat. Kita pas malam itu ribut kan, jadi dia ngatain aku kayak gitu. Dari ngatain kayak gitu tuh Kak Nining langsung ambil keputusan buat putus atau masih lanjut hubungan lagi sama dia? Waktu itu kayak kita masih ribut-ribut itu di 1 bulan itu, perkataan itu muncul waktu bulan-bulan akhir kita berpacaran. Jadi kayak cobalah siapa tahu nih ya lebih baik lagi setelah ngomong kayak gitu kan, karena kita ya saling berkomunikasi. Terus kok makin kesini ya sama aja. Ternyata sama aja, nggak ada berubah gitu ya? Iya benar, sama-sama ribut terus gitu. Jadi emang dari dianya juga nggak ada niat untuk berubah gitu ya? Kak Nining, ini nggak apa ya, ada perasaan tersendiri nggak sama cowoknya yang sekarang untuk mungkin bilang kamu jangan kayak mantan aku ya, kayak gitu? Itu kan dari trust issue-nya tadi kan ya? Dulu waktu awal pacaran kayak saling sharing gitu ya, kayak dulu tuh kenapa gimana gitu. Jadi kan aku ngasih tahu aku dulu pernah kayak gini sama mantan aku, kayak ya ngomong lah semoga nggak kejadian ya sama yang sekarang. Jadi lebih dikomunikasiin lagi gitu. Hubungan tuh yang awet tuh pasti komunikasinya tuh baik. Bener banget. Kak Nining, ceritanya cukup menarik ya. Jadi terima kasih sudah berkenan hadir, juga berkenan untuk datang berbagi pengalamannya di sesi kali ini. Jadi pemirsa, bisa kita lihat dari cerita Kak Nining ini ternyata punya hubungan toksik itu beragam ya. Terus juga sangat merugikan, bahkan berdampak ke mentalnya Kak Nining. Begitu. Jadi teman-teman, untuk sesi selanjutnya kita akan bahas dari cerita Kak Nining ini ke ranah psikolog tentunya dengan ahlinya ya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Z-Talk Real Talk Gen Z.
Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Adelia Puspita. Tentunya kita akan membahas lebih lanjut tentang topik relationship tadi yang tentunya toksik ya. Oke, jadi berita tadi tuh udah kita jelaskan bahwa ini cukup merugikan, maka kali ini kita akan menghadirkan salah satu narasumber yang tentunya cukup relevan di ranah psikolog. Nah, narasumber ini juga cukup berpengalaman ya, merupakan terapis inklusi di HSPG Yogyakarta dan merupakan wali kelas juga guru vokasi. Juga merupakan lulusan psikologi sains di Universitas Teknologi Yogyakarta dan sekarang sedang menempuh pendidikan S2. Dan juga beberapa kali telah menjadi pembicara workshop sampai Jawa Timur. Oke, jadi langsung saja untuk membahas lebih lanjut kita panggil narasumber kita, Kak Dudi. Oke, selamat datang Kak Dudi. Silakan. Oke, gimana kabarnya hari ini Kak Dudi? Baik, Kak Adel. Oke, Kak Dudi sudah siap untuk Siap. berbagi pengalamannya. Oke, Kak Dudi sebelumnya boleh tanya nggak kesibukannya sekarang itu apa? Kesibukannya kerja plus kuliah saat ini. Oke, kuliahnya S2 ini ya? S2 Di mana ini, kalau boleh tahu? Di UAD. Oh, UAD. Ambil magister Oke. psikologi juga. Oke, sama ya berarti. Sama. Oke. Kak Dudi tadi sudah mendengarkan ceritanya Kak Nining tadi ya. Oke, jadi sudah siap? Boleh. Oke, jadi langsung aja ya Kak Dudi. Dari ceritanya Kak Nining tadi, apa tanggapan dan juga pandangan Kak Dudi tentang kasus ini tapi dalam ranah psikolog yang sudah dipelajari Kak Dudi? Oke, kalau semisal kita berbicara mengenai toxic relationship, Ha-ha. salah satu indikasi kuat adalah ada yang namanya itu emosional, kekerasan secara emosional. Oke. Nah, biasanya orang yang mengalami toxic relationship itu ada beberapa kaitannya dengan manipulasi, terus dengan ada yang namanya itu silent treatment dan juga ada yang namanya itu gaslighting. Oke. Nah, mungkin dari yang Mbak Nining alami itu secara emotional abuse secara verbal. Jadi dikata-katain ataupun ada kalimat yang membuat Mbak Nining merasa terhakimi, terus tidak nyaman dan lain sebagainya gitu. Oke, untuk tadi kan ada 3 aspek ya tadi. Iya. Itu boleh nggak dijelasin apa aja? Mungkin pemirsa yang di rumah kan kurang mengerti tentang hal-hal tersebut. Sebenarnya ada banyak aspek dalam toxic relationship. Nah, salah satunya tuh ada gaslighting. Gaslighting itu bagaimana upaya kita untuk membuat si korban itu merasa tidak nyaman atau tidak merasa bersalah. Mungkin kita dengan cara denial, dengan cara mengabaikan, bahkan salah satunya adalah dengan cara meragukan tuduhan dari korban. Oke. Contohnya, ih kok kamu gitu sih sama aku gitu kan? Ah, kapan? Nggak pernah. Itu salah satu gitu. Gitu. Terus ada lagi yang tipikal yang silent treatment, di mana tidak menyelesaikan masalah, malahan didiemin. Kabur gitu. Kabur aja, Oke. entah itu diblokir, entah itu nggak dikomunikasikan, sehingga bukannya mencari solusi malah menambah masalah. Oke. Terus yang ketiga ada namanya itu manipulator, di mana kita memanipulasi korban agar dia bisa tersudutkan, bahkan merasa bahwa dirinya itu bukan sekedar korban, tapi melainkan mereka lah yang tersangka. Oh, Kita jadi balik. kayak playing victim kayak gitu. Salah satunya playing victim, Oke. karena di balik manipulator itu ada 3 hal. Yang pertama master of manipulator, di mana kita mengatakan kebaikan kita untuk dia merasa bersalah. Contohnya kayak dari ibu ke anak nih, nak, ibu kan udah seperti ini, kamu taati ibu dong, taati ibu. Contohnya ke pacar juga sama seperti itu. Yang kedua, kita bisa mengungkit dengan kebaikan yang pernah kita berikan. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan playing victim. Kok kamu gitu sih? Sorry aku yang salah dan lain sebagainya. Oke. Sehingga si korban merasa menjadi tersangka gitu. Oh, jadi banyak macamnya gitu Benar. ya. Oke. Terus selain itu dampak dari hubungan tersebut apa sih? Dampaknya pasti ada. Yang jelas dampak dari toxic relationship adalah mengarah pada mental dan perilaku. Ada ketergantungan, ada kelekatan yang tidak sehat ketika seorang udah mengalami toxic relationship dalam kasusnya manipulatif. Contohnya nih, dia merasa bahwa dirinya itu sayang karena inilah dia satu-satunya yang aku miliki. Padahal bisa jadi perilaku yang pernah ditunjukkan kepada
pasangannya itu tidak baik atau toksik, tapi karena udah terkena manipulasi oleh pasangannya sehingga ya udah kayaknya emang Jadi kayak kita tahu, oh aku bisa mengandalkan dia jadinya. benar, Oh, kayak aku gitu. bisa merubah dia, mungkin sekarang dia suka judi online tapi aku bisa membuat dia tobat gitu kan. Oke, padahal belum tentu Belum tentu. dia bisa berubah gitu ya. Oke, terutama ya Kak Dudi kalau posesif itu sampai ke ranah fisik itu gimana? Posesif ranah fisik itu udah udah kriminal sih. Oke. Enggak, kalau misal dalam ranah toxic relationship, ketika kita udah tahu nih pasangan kita udah posesif, cemburunya itu udah overdosis, terus bahkan sampai melarang kita untuk ngeposting sesuatu yang emang bagi kita ya fine-fine aja. Oke. Ya kita coba bikin jarak atau kita komunikasikan, bilang aja sama pasangannya, bisa nggak kita saling mengerti kalau ini hal yang sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau semisal kita nggak mengkomunikasikan dan malah apa namanya Menghilang, kayak ya sudah akhirnya tidak ada win-win solution. Oke. Bahkan kalau misal udah parah banget, boleh kok dari kita punya hak untuk menjaga jarak. Kita bilang aja sama pasangan kita, kalau misal kamu seperti ini, ya udah kita usai aja. Oke, gitu. nah kalau kayak gitu kan ada ya pasangan ya kayak tetap maksa aku harus sama kamu walaupun dia toksik, itu gimana dong? Nah itu mereka lagi mencoba untuk memanipulasi kita. Oh, oke. Jadi si pasangan ini sedang mencoba untuk menunjukkan bahwasanya hanya aku loh yang layak buat kamu dan hanya kamu yang yang aku miliki gitu. Oke. Kalau tanpa aku nanti kamu sama siapa dan lain sebagainya. Bahkan ada seseorang yang merasakan kalau tanpa dia siapa yang menyayangi aku, siapa yang menghargai aku gitu kan. Oke, banyak ya tapi ternyata kayak gitu. Kayak Kak Dudi kan seorang psikolog ya. Ada ini nggak ketemu beberapa pasien itu yang ternyata udah lebih dari itu? Ada kasusnya itu di mana beberapa korban yang mengaku korban itu tidak bisa lepas dari kelekatan karena mungkin pengakuannya adalah intensitas ketemunya itu sangat sering. Bahkan beberapa mahasiswa di Jogja juga sering kali itu ya tinggal bareng gitu kan, sehingga mereka tidak memiliki ruang jeda dalam hubungan. Nah, ketika salah satu mengancam untuk berpisah, itu akan menjadi sebuah polemik psikis pada seseorang itu. Jadi kayak, kalau aku diputusin nanti siapa yang nemenin aku selama ini? Siapa yang akan nemenin aku makan? Siapa yang nganterin aku jalan-jalan dan lain sebagainya? Oke, Kak Dudi. Gimana kalau misal ya kejadian Kak Nining itu kejadian ke Kak Dudi? Itu gimana tanggapannya? Atau caranya Kak Dudi mengalangi itu? Perkara soal percintaan itu benar-benar sangat sulit sekali. Terkadang serasional apapun seseorang, kalau misal kita benturkan dengan hal yang emosional, itu mereka akan cenderung mencampurkan hal tersebut. Jadi kayak rancu. Kita udah rasional nih, kita tahu kalau pasangan kita itu kasar, toksik gitu kan, posesif. Tapi karena kita udah terhipnotis dengan kata cinta, kita jadi nggak bisa memisahkan itu semua. Tapi kalau semisal nih dari teman-teman terdekat, dari orang yang bisa support kita, entah itu lingkar keluarga, teman, ataupun orang yang lebih profesional menyatakan bahwa pasangan kamu itu tidak sehat, ya alangkah baiknya kita coba untuk menjaga jarak dulu. Kita coba koreksi dulu, apakah benar sih yang dikatakan oleh teman dekat kita bahwa pasangan kita itu tidak baik buat kita. Kalau misal kita udah sadar, kita coba pisahkan antara ranah emosional sama ranah rasional. Oke, jadi pemirsa, dari penjelasan Kak Dudi ini bisa dilihat kalau semisal kita mengalami toxic relationship itu bisa berbagi cerita ke temennya, mungkin buat gimana cari solusinya begitu ya. Oke, jadi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan membahas lebih lanjut lagi setelah jeda berikut ini. Oke teman-teman, masih balik lagi dengan saya Adelia dan juga narasumber kita Kak Dudi. Tadi sudah sempat disinggung dengan Kak Dudi bahwa toksik itu ternyata banyak aspeknya ya. Oke, terus jadi untuk menghindarinya kita bisa dengan
bercerita atau bahkan langsung ke ahlinya gitu ya. Oke. Kita lanjut untuk lebih dalam lagi pembahasannya Kak Dudi. Boleh. Jadi untuk mewaspadai atau batasan-batasannya dalam toxic relationship itu apa sih sebenarnya? Oke. Yang tadi sempat aku sampaikan, kalau semisal kita ketika berhubungan atau memiliki pacar, memiliki pasangan, kita harus bisa nih membedakan mana sih ranah emosi, mana ranah rasional. Jadi kita bisa secara objektif menilai bahwa diri kita itu dalam lingkar manipulasi pasangan atau tidak. Bahkan bisa jadi kita juga menjadi seorang yang toksik juga. Oh, iya. Seringkali kan kita menuduh bahwa pasangan kita itu yang toksik karena sejatinya kan orang itu kan egois ya. Dia memframingkan bahwa dirinya itu adalah main karakter, terus selalu di posisi yang benar ataupun protagonis dan memposisikan orang lain itu antagonis gitu kan. Barangkali kita juga termasuk dari bagian toksik itu sendiri. Nah, kita bisa tahu nih cara melihat batasannya adalah kita lihat dalam kurun waktu beberapa hari hal-hal yang negatif dalam hubungan itu muncul apa tidak. Contoh nih, seminggu kira-kira berantemnya berapa kali, sebulan kita berapa kali ngeblokir dia atau dia ngeblokir kita, atau dalam 3 bulan pernah nggak pasangan kita itu melawan kekerasan fisik ataupun verbal. Nah, kita bisa memantau nih, karena kan kalau semisal nih kita berpasangan dengan orang lain, memiliki hubungan, kita harus tahu, kita harus sadar juga bahwa setiap sikap itu adalah behavior yang akan berulang. Jadi kalau semisal dari awal aja udah mungkin kurang baik, kemungkinan besar akan terjadi di berikutnya gitu. Oke Kak Dudi, kalau dari saran Kak Dudi kan kita harus berpikir secara rasional. Tapi kebanyakan wanita, bahkan itu juga saya sendiri itu kan selalu berpikirnya perasaan ya, itu gimana Kak Dudi? Nah, itulah fungsinya yang namanya support system. Kita harus punya lingkar support kita. Teman mungkin, orang tua ataupun sahabat ataupun orang, kalau misal aku tuh orangnya introvert nggak punya banyak teman, ya udah bisa ke psikolog, kita konseling dulu nih, ngobrol sama mereka, nanti akan dipetakan, oh ternyata pasangan kamu itu toksik atau tidak gitu kan. Setelah itu kita akan kembali ke kita sendiri yang menilai gitu, mau tindakan seperti apa. Apakah kita akan menjauh atau akan kita berkomunikasi kepada pasangan kita, atau kita akan tetap menikmati penderitaan itu. Ya. Tapi kadang memang kalau wanita udah dikasih tahu sama temennya pun tetap masih ngeyel buat berhubungan gitu ya. Oke Kak Didi, gimana kalau kita itu udah terjebak sama hubungan tersebut? Jadi cara menyadarinya biar dari teman-teman juga bisa menyadarkan temennya yang toksik ini kayak gimana? Ada 2 hal yang perlu kita garis bawahi dalam toxic relationship, yaitu emotional abuse dan physical abuse. Jadi kalau udah masuk kekerasan emosional, baik itu secara verbal, perilaku, tindakan, dia udah bikin secara emosional atau menyakiti perasaan ataupun psikis pada seseorang itu udah masuk dalam toxic relationship. Yang kedua adalah physical abuse. Jadi udah kekerasan fisik udah pasti itu toxic. Ya udah, kalau udah ada 2 indikator itu, kita sebagai teman udah bisa berhak, bahkan kewajiban menyadarkan teman kita, guys, pacarmu itu gini, tolong coba sedikit jaga jarak, barangkali nanti seperti ini gitu. Oke, ada nggak nih tips and triknya biar terhindar atau bahkan kita nggak masuk ke toxic relationship ini? Dalam hubungan itu sebenarnya dasarnya adalah komunikasi. Nah, kalau semisal kita bisa membuat atau menjalin komunikasi dengan baik pada pasangan kita secara terbuka dan asertif ya, karena ada 3 jenis komunikasi ya, pasif, asertif, agresif. Kita nggak over agresif, kita nggak terlalu pasif atau diam doang, tapi kita asertif dan mengkomunikasikan dengan lugas kepada pasangan kita, itu cukup menjadi sebuah benteng untuk terjadinya toxic relationship. Kalau semisal nih kita disakitin, kita diam doang, ya akan terjadi terus-terusan. Atau kita yang over agresif, yang ada malah berantem, kita bilang aja, mungkin sayang, mohon maaf, aku nggak suka kamu bilang jerawatku gini, karena itu nggak nyaman buat aku. Kedepannya mungkin gini aja ya, tapi nggak apa-apa, untuk saat ini aku maklumi itu, tapi kedepannya begini. Oke, jadi toxic relationship itu bisa kayak disepakati nggak sih dari
kedua Pihak. orang. Iya, oke. Benar. Jadi kan kita itu ada salah satu misalnya saya itu menganggap toksik itu dari verbal tadi kayak Iya. ngatain kamu itu jelek kayak gitu. Nah, tapi kalau dari cowoknya itu ternyata dia menganggapnya itu hal biasa. Itu kayak gimana? Ya, bukan sebagai toksik. Toksik itu kan indikatornya adalah salah satu dari pasangan udah merasa tidak nyaman. Oke. Tapi terkadang kalau semisal udah pada ofensif, jadi contohnya nih, aku ngatain sama pasanganku, dia, ih kamu rambutnya ada putihnya dikit, dan dia ngerasa kayak down banget gara-gara dibilang seperti itu udah masuk toksik bagi pasangan tersebut. Tapi ada orang yang bilang, dasar kamu kayak cangcorang, tapi dia ketawa-tawa aja. Itu bukan toksik, itu dia bercanda gitu kan. Jadi gimana kita menanggapinya begitu ya? Benar. Oke. Kak Dudi, kalau dari pasiennya Kak Dudi ini, ada nggak yang ngeyel gitu kalau dikasih saran Oh, gitu? banyak. Oh banyak, oke. Boleh nggak diceritain satu aja? Ada salah satu temen konseling yang menceritakan bahwasanya dia itu sudah berhubungan atau menjalin hubungan dengan seseorang yang sebenarnya sangat toksik. Oke. Kenapa toksik? Karena dia secara tidak langsung meminta uang gaji dari pasangannya. Oh. Dia cewek ya, pas Oke. cewek, pasangannya cowoknya nggak bekerja, tapi tinggal di kosnya si cewek dan meminta gajinya untuk apa? Untuk judi online Oh, waduh. dan untuk pinjam online juga. Dan akhirnya mereka menjadi sebuah pasangan yang sangat toksik sekali. Dan akhirnya mereka pun menyepakati untuk menyudahi menggunakan pihak ketiga, yaitu mediasi pihak kepolisian dan juga keluarga. Oh, jadi bisa dibawa ke ranah kepolisian juga ya? Bisa. Oke. Kak Dudi, ada nggak tipsnya buat pemirsa yang di rumah itu buat lebih menyadari untuk gimana sih kita bisa terhindar sama toksik itu, maupun kita itu LDR maupun ketemu langsung begitu? Tipsnya adalah kita harus secara rasional melihat calon pasangan kita secara rasional ya. Oke. Jangan sampai termanipulasi dengan bombing love Oke. pertama gitu. Karena apalagi khususnya para cewek kan seringkali terkena Rayuan kayak gitu, oke. rayuan ataupun upaya para cowok-cowok yang menggombali di awal, padahal itu kan cuma cast depannya doang kan. Oke. Kita nggak tahu seperti apa. Kita bisa menilai dari beberapa sumber, mungkin temennya dia seperti apa orangnya, atau apalagi teman-teman pernah deket sama orang yang padahal orang tersebut udah deket sama cewek lain. Nah, itu hindari aja. Oke. Daripada nanti ke depannya dari awal udah bermasalah, nanti ke depannya malah bikin masalah. Oh, benar. Gitu. Terus kalau misalnya ada pasangan yang memang kasar secara verbal, nah itu juga hindari. Pokoknya hindari hal-hal yang negatif aja untuk mengantisipasi ke depannya sama kalian jadi hal yang negatif juga. Gitu. Oke. Jadi pemirsa, dari penjelasan Kak Dudi ini bisa dilihat kalau toksik itu bisa dihindari atau bisa cari solusinya itu melalui ahlinya seperti psikolog begitu ya Kak. Yeah. Terus juga bisa kita sharing-sharing cerita ke teman dekat kita atau bahkan orang tua. Selain itu juga kita bisa bawa ke ranah hukum juga ya. Bisa. Oke Kak Dudi, terakhir nih ya, karena nggak terasa ternyata waktunya sudah cepet banget ya. Ada nggak pesannya buat pemirsa di rumah? Kalau memang teman-teman tidak merasa butuh banget untuk berpasangan, tahan dulu. Oke. Daripada nanti kalian terburu-buru untuk menjalin sebuah hubungan, malahan hubungan tersebut tuh prematur. Oke. Dan apabila udah terlanjur menjalin hubungan, cobalah berhubungan dengan terbuka, secara komunikatif gitu. Oke. Komunikasi asertif itu aja. Oke, jadi teman-teman ingat tidak ada yang lebih penting dari mental kita sendiri. Jadi terima kasih Kak Dudi karena sudah bersedia hadir di siang hari ini juga berbagi ilmunya kepada pemirsa di rumah. Jadi jangan lupa ikuti terus episode Mari Kita di selanjutnya. Jadi terima kasih semuanya sudah stay menonton kita. Jadi selamat siang, sampai jumpa di Z-Talk Real Talk Gen Z.